Halo friends, selamat datang lagi di Talking Things yang kedua. Bareng lagi sama aku, Amoxilin KN. So, gimana? Minggu Valentine-nya masih terasa. Kalian udah dapet hadiah, mungkin bunga atau coklat dari pasangan tersayang. Tapi kalau kalian nggak dapet, ya sama anjir, aku juga nggak dapet. Tapi nggak apa-apa. Walaupun kita nggak dapet hadiah dari orang tersayang, tapi tetap ada hal menarik yang bakal aku bawain di Talking Things kali ini. Oke, di Talking Things khusus untuk Valentine kali ini aku bakal bawain sebuah cerita yang bisa dibilang bisa jadi masa kelam ataupun masa revolusi dari bangsa kita Indonesia. Cerita ini adalah cerita pemberontakan tentara PETA di daerah Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi atau nama pangkatnya Sodancu Supriyadi. Nah, bagi kalian yang suka nonton AOT itu, dia tuh setara Hanjizo atau Mike Zacharias lah. Kasus Supriyadi ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Sekitar 4-5 bulan dari bulan dimana bangsa kita merdeka dari penjajahan Jepang waktu itu ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu channel Amoxilin supaya Talking Things ini terus berjalan. Dan juga jangan ragu untuk drop di komen soal hal apa yang menarik untuk dibahas di konten selanjutnya, di Talking Things selanjutnya. Dan juga follow Instagram aku di @dinataputra10. 10-nya pakai angka, semuanya huruf kecil. Nah, tanpa basa-basi lagi, let's go to the story guys. Dengerin baik-baik ya. Oke, Supriyadi. Beliau adalah orang yang lahir pada tanggal 13 April 1923 di Trenggalek, Jawa Timur. Nama aslinya adalah Raden Priambodo, anak dari seorang ayah yang bernama Raden Darmadi yang nantinya akan menjadi bupati dari Kabupaten Blitar ketika Indonesia sudah merdeka. Dan ibunya yang bernama Raden Roro Rahayu. Hanya saja ibunya meninggal saat Raden Priambodo masih berumur sangat kecil. Dia pun diasuh oleh ibu tiri dan kakek tirinya yang bernama Sosro Diharjo, yang merupakan seorang mantri guru di daerah Kertosono, kira-kira di Jawa Timur juga lah. Nah, sejak kecil ini Priambodo yang pada akhirnya mengubah nama menjadi Supriyadi karena keinginannya sendiri, memang dilihat oleh kakeknya memiliki kelebihan-kelebihan. Maka dari itu, sejak kecil dia ditanamkan nilai-nilai kepahlawanan yang berasal dari pahlawan pewayangan, yang membuat beliau akhirnya memiliki sifat-sifat kepahlawanan lah bisa dibilang, yang mempentingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Terus berbicara soal pendidikan, Supriyadi ini juga memiliki pendidikan yang pastinya sudah terverifikasi ya, jadinya baik banget pendidikannya. Jadi dia memulai pendidikan di ELS atau Europese Leisure School, yang merupakan pendidikan yang setara SD lah yang dilaksanakan oleh kolonial Belanda waktu itu. Lalu setelah itu dia melanjutkan di MULO atau Mir Urgibride Leger Onderwijs yang setara SMP. Setelah itu dia melanjutkan lagi di Mosvia. Ini kepanjangannya agak sulit ya, jadi sorry kalau ada salah pengucapan. Itu Middelbaar Opleiding School voor Inlands Ambretaren, yang dimana nama sederhananya itu Sekolah Pamong Praja. Jadi dia masuk di sana setelah tadi lulus di SMP. Nah, setelah lulus dari sana, Supriyadi pun tertarik untuk mengikuti latihan militer yang dilaksanakan oleh Jepang yang bernama Seinin Dojo yang dilaksanakan di Tangerang. Lalu pada tahun 1943, tepatnya bulan Oktober kalau nggak salah, Jepang itu akhirnya membentuk yang namanya Tentara PETA atau Tentara Pembela Tanah Air, dan Supriyadi ikut bergabung. PETA sendiri merupakan organisasi militer bentukan Jepang yang terdiri dari pemuda Indonesia yang direkrut dan memiliki tugas untuk menjaga teritorial jajahan Jepang. Tapi yang dijaga ini teritorial di Indonesia saja lah, seperti Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan yang lain-lainnya. Nah, di PETA setelah Supriyadi mengikuti latihan sebelumnya di Seinin Dojo itu, akhirnya dia mendapat pangkat berupa Sodancho, yang kira-kira jika di Indonesia itu komandan peleton, yang pastinya bertugas di Blitar, Jawa Timur, sesuai nama pemberontakannya sendiri. Di sana ia membawahi peleton 1 dan
Kompi 3 yang bertugas untuk membantu memberikan bantuan senjata berat dan mengawasi para Romusa. Kalian tahu lah ya, para Romusa waktu itu tuh bener-bener disiksa banget ya, makan kurang, tapi kerjaan banyak. Pokoknya menderita banget lah rakyat Indonesia waktu itu. Nah, karena dia melihat bagaimana penderitaan rakyat yang begitu besar karena menjadi Romusa, dan dia bertugas mengawasi gitu. Bayangin kalian, sama-sama orang Indonesia nih, tapi dia kondisinya sangat mengenaskan, sedangkan kita lebih baik lah. Walaupun nggak dipungkiri, waktu itu juga tentara PETA mengalami ya hal-hal yang tidak mengenakan lah dari tentara Jepang itu sendiri. Lalu dari sanalah muncul jiwa pemberontakan Suprijadi, yang dimana berdasarkan buku Tentara Gemblengan Jepang karya Joyce G. Lebra, pemberontakan ini diawali dengan Suprijadi menghubungi teman-temannya yang di PETA secara internal untuk mengadakan pertemuan rahasia pada bulan September 1944. Selama 4-5 bulan itu, tentara PETA yang setuju dengan ide Suprijadi untuk memberontak pada tentara Jepang mulai melakukan persiapan, seperti pembagian tugas, lalu logistik, dan persiapan lainnya untuk khusus pemberontakan terhadap Jepang ini. Bahkan saat Insinyur Soekarno berkunjung ke Blitar, Sodancu Suprijadi ini sempat menceritakan kepada IR Soekarno tentang rencananya akan memberontak kepada tentara Jepang. Namun, IR Soekarno memberikan nasihat pada Suprijadi bahwa ide ini sepertinya kurang matang dan akan memiliki risiko besar. Dan Soekarno sudah memperingatkan Suprijadi terhadap risiko tersebut, yang pastinya biasanya dihukum mati atau mungkin ya kalau lebih ringan daripada itu pastinya harusnya menderita lah gitu hukumannya yang akan diberikan oleh pihak Jepang jika pemberontakan itu gagal. Selain itu juga Suprijadi mencoba untuk menggalang kekuatan dari rakyat, tapi tidak berhasil. Sayang sekali, padahal jika rakyat membantu itu kan benar-benar bisa memperbesar peluang pemberontakan ini berhasil. Pada awal tahun 1945 itu, Suprijadi pun sudah mulai curiga, saling curiga lah dengan tentara Jepang, karena tentara Jepang, yaitu kepolisian rahasianya yang bernama Camp PETA itu, sudah mulai mencium bau akan adanya pemberontakan dari Suprijadi atau tentara PETA lah secara keseluruhan. Dan Suprijadi juga mulai mengetahui bahwa rencananya mulai tercium oleh tentara Jepang. Maka dari itu, akhirnya pada 13 Februari 1945 malam, akhirnya Suprijadi mengadakan pertemuan rahasia untuk terakhir kalinya dengan tentara PETA yang setuju untuk memberontak. Dari pertemuan itu ditentukanlah bahwa besok hari, yaitu 14 Februari 1945, pemberontakan harus dilaksanakan. Siap nggak siap, harus dilaksanain. Karena, ya kalau nggak dilaksanain pasti juga ketangkep, karena Jepangnya udah tahu bakal ada pemberontakan. Kalau dilakuin ya pasti juga gagal, tapi paling nggak memberikan motivasi lah kepada rakyat Indonesia bahwa inilah saatnya untuk merevolusi Indonesia untuk merdeka. Sudah waktunya lah Indonesia keluar dari masa penjajahan ini menurut beliau. Jadinya pemberontakan harus dilaksanakan siap nggak siap. Akhirnya pada tanggal 14 Februari 1945, tepatnya jam 3 pagi, pemberontakan dimulai di Blitar dengan penembakan mortir yang diarahkan ke Hotel Sakura, tempat perwira militer Jepang berada. Jadi perwira militer tuh benar-benar diam di Hotel Sakura itu, kan diketahui mereka lah jadi sasaran empuknya agar bisa dibilang target-target emas lah untuk dibunuh terlebih dahulu. Lalu mereka juga menyerang markas Camp PETA, yaitu polisi rahasia Jepang yang benar-benar elit banget ya. Juga ditembaki oleh para pemberontak menggunakan senjata mesin berat. Sayangnya gedung-gedung penting yang berisi orang-orang penting juga itu sudah dikosongkan sebelumnya. Karena balik lagi, orang Jepang udah mencium bau-bau pemberontakan yang akan dilakukan tentara PETA di Blitar ini. Selain itu juga ada seorang bintara PETA yang merobek sebuah poster yang dimana bertuliskan Indonesia akan merdeka, karena waktu itu Jepang sudah mulai terpojok ya di Perang Dunia Kedua dan memberikan janji kepada Indonesia, tapi dirobek oleh bintaranya dan diganti dengan tulisan Indonesia sudah merdeka. Jadi benar-benar serius banget nih revolusi yang akan dilaksanakan di Blitar ini. Dari segi eksekusinya waktu itu, di baru-baru mulai pemberontakannya. Tetapi karena Jepang sudah tahu dan pastinya udah sigap mengerahkan pasukannya untuk menekan para pemberontakan PETA ini.
Dalam pertempuran ini pun, pasukan pemberontak PETA akhirnya mulai tertekan dan terpojok sampai di daerah hutan Ngancar namanya. Lalu Jepang pun memberikan perintah kepada seorang kolonel yang bernama Kolonel Katagiri untuk menemui pimpinan pasukan pemberontak. Nah, akhirnya si Katagiri ini bertemu atau menemui seorang pemimpin pemberontakan selain Suprijadi yang bernama Muradi. Kolonel Katagiri memberikan perintah kepada Muradi bahwa tentara pemberontakan harus menyerah dan kembali ke markas mereka yang ada di Blitar. Jadi diharapkan tentara pemberontak ini untuk kembali dan tidak melakukan pemberontakan lagi. Tapi jelas Muradi udah tahulah resikonya bakal gimana, konsekuensi dari telah melakukan sebuah rencana yang bisa dibilang cukup greget lah, karena melakukan revolusi terhadap negara yang membentuk organisasinya sendiri gitu. Jadi Muradi ingin meminta jaminan kepada Kolonel Katagiri. Jaminannya adalah tentara pemberontak harus tidak boleh dilucuti senjatanya dan tidak boleh juga diberi hukuman atas kejadian yang mereka lakukan di pemberontakan Blitar ini. Akhirnya Katagiri pun menyetujui jaminan yang diminta oleh Muradi. Bahkan kolonel ini memberikan pedangnya kepada Muradi sebagai tanda janji. Karena orang Jepang itu biasanya jika mereka memiliki janji, mereka akan memberikan pedangnya sebagai tanda bahwa mereka tidak akan melanggar janji yang telah mereka buat. Tapi sayangnya, Jepang nggak setuju dengan apa yang dilakukan Kolonel Katagiri dan tetap menangkap tentara pemberontakan. Pada akhirnya, 78 perwira PETA yang melakukan pemberontakan ditangkap dan juga dilucuti senjatanya, tentunya dihukum. Untuk pimpinan pemberontakannya sendiri pastinya dihukum mati dong, seperti Muradi, Sunanto, Sudarmo, Suparyono, dan Halir Mangkudijaya. Tapi Suprijadi sendiri tidak diketahui keberadaannya sebenarnya kemana. Jadi ada 3 teori tentang keadaan Shodancho Suprijadi ini. Yang pertama, dia mati dalam pertempuran dengan tentara Jepang. Jadi saat pemberontakan itu terjadi, Suprijadi itu tewas di tangan tentara Jepang. Lalu teori yang kedua, dia melakukan ritual dengan menjatuhkan dirinya di kawah Gunung Kelut yang ada di dekat daerah Blitar tempat pemberontakan terjadi. Dan yang ketiga, beliau masih hidup dan terus bersembunyi sampai akhir hayatnya. Tapi jelas nggak ada satupun teori ini yang benar-benar terbukti secara sah apakah benar atau enggak. Tapi jika berbicara soal misteri lagi, sebenarnya masih ada beberapa teori soal keberadaan Shodancho Suprijadi ini. Seperti ada beberapa orang yang mengaku sempat menemui beliau, bahkan menyembunyikan beliau. Tapi validitasnya tentu masih bisa kita pertanyakan. Dan setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno ingin mengangkat Suprijadi menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan RI yang pertama. Hanya saja beliau tidak pernah muncul. Maka dari itu, Soekarno tidak jadi mengangkat beliau. Karena orangnya nggak ada, kan nggak mungkin dijadiin menteri gitu. Sehingga digantikan oleh Imam Muhammad Suliyo Adikusumo untuk menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan RI yang pertama saat Indonesia merdeka. Dan pada akhirnya pada masa Presiden Soeharto, Shodancho Suprijadi pun diangkat menjadi pahlawan nasional lewat Kepres nomor 63 tahun 1975 berkat jasa-jasanya beliau yang melakukan suatu revolusi untuk memberontak pada tentara Jepang yang bisa dibilang menjadi tonggak awal di mana Indonesia ingin memisahkan diri dari penjajahan yang membuat bangsa kita terus berjuang, yang pada akhirnya juga membuat Indonesia bisa merdeka dari penjajahan, walaupun setelah itu juga masih banyak perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekian kisah dari perjuangan Shodancho Suprijadi yang memberontak pada tentara Jepang pada hari Valentine. Ketika sekarang kita bisa menikmati Valentine dengan memberi hadiah, kasih sayang, tapi pada saat itu Valentine, pemuda Indonesia malah ngajak berontak tentara Jepang. Tapi tujuan dibalik itu juga mulia, bahwa negara ini pantas untuk merdeka dan pantas untuk hidup di tengah kebahagiaan. Oke, sekian video dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan berbicara ya, karena balik lagi, kalau aku lihat ke bawahnya aku lagi baca skrip.
Nah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel aku, Amoxicillin KN. Dan juga jangan lupa lagi untuk follow Instagram aku. Komen di bawah kalau ada saran tentang hal yang bisa dibahas di konten Talking Things ke depannya. Oke, sekian dari aku. Salam penutup, salam Amoxicillin.